Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kerapian kalian dulu. Ternyata anak-anak Ibu sudah pada rapi. Berarti anak-anak Ibu sudah siap melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, Bu. Masih ingat tidak? Kemarin kita belajar apa? Ingat. Iya benar. Kemarin kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang kebudayaan masyarakat ASEAN. Di sini Ibu mempunyai buku cerita. Ibu akan menceritakan bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasilan karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanaman dengan menanami biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 4,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helaian-helaian rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helaian rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadinya pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, buah jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan perlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagian bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan mulai lagi perkembangbiakan jagung. Jagung termasuk dalam perkembangbiakan genetatif. Perkembangbiakan genetatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau pembuahan. Jagung tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi juga di kawasan ASEAN. Di sini Ibu mempunyai media. Anak-anak Ibu, maaf ya, ini kebalik medianya. Anak-anak Ibu tahu tidak ini media apa? Iya benar, ini media peta Asia. Di dalam peta Asia ini terdapat negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Di sini Ibu akan menjelaskan kehidupan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara di ASEAN. Yang pertama kita akan membahas negara Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk orang Melayu. Yang kedua, negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam,
India, dan Indonesia. Makanan khas negara Malaysia adalah nasi lemak. Yang ketiga, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara dua negara, yaitu dua budaya. Yang pertama itu budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan yang terakhir Spanyol. Keempat, Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan bahasa Birama. Pakaian tradisional Myanmar sering disebut Long Yi, mirip sarung. Yang kelima, Vietnam. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Vietnam terkenal baju khasnya yang bernama Ao Dai. Yang keenam, negara Laos. Laos mayoritas beragama Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau sering disebut beras ketan. Yang ketujuh, Singapura. Singapura memiliki lambang Marlion atau yang sering kita sebut kepala singa. Yang kedelapan, negara Thailand adalah satu-satunya negara Asia yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Yang terakhir, negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau anak-anak Ibu sudah mengerti, Ibu akan menanyakan kepada kalian, negara-negara apa saja yang termasuk dalam negara ASEAN. Ayo, negara apa? Iya, benar. Ada 10 negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Yang pertama, negara Myanmar. Yang kedua, negara Thailand. Yang ketiga, negara Kamboja. Yang keempat, negara Singapura. Yang kelima, negara Indonesia. Yang keenam, negara Laos. Ketujuh, negara Vietnam. Kedelapan, negara Malaysia. Kesembilan, negara Filipina. Yang terakhir, negara Brunei Darussalam. Baiklah, Ibu akan mengasihkan kalian latihan di rumah. Setelah pulang sekolah, Ibu harap kalian mengerjakan latihan yang Ibu kasih tadi dengan baik. Baik, Bu. Ya, baiklah. Baiklah. Ibu tadi kan sudah menjelaskan materi. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nanti, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.